Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu kembali dengan Bu Nung di sini. Kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur sebuah karya sastra. Simak baik-baik ya. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada unsur-unsur sebuah karya sastra. Ada dua unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam sebuah karya sastra, sedangkan yang ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra. Sekarang kita fokus dulu ya ke unsur intrinsik. Ada apa saja di sana? Yang pertama, di sana ada tema. Tema adalah ide pokok yang menjiwai sebuah karangan. Yang kedua, di sana ada tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam cerita berikut wataknya. Berdasarkan lukisan wataknya, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh bulat dan tokoh pipih. Tokoh bulat adalah watak tokohnya dilukiskan secara utuh, diceritakan baik dan keburukannya. Sedangkan tokoh pipih adalah watak dilukiskan hanya di salah satu sisinya saja. Misalnya, sisi baiknya saja yang diceritakan atau sebaliknya. Berikutnya, peran dalam cerita. Berdasarkan peran, tokoh ada dua macam, yaitu tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama adalah tokoh yang mempunyai masalah yang paling erat dengan cerita dan berpengaruh terhadap alur cerita. Tokoh bawahan adalah tokoh yang tidak secara langsung mempunyai masalah yang berkaitan dengan cerita. Tokoh utama dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu tokoh yang disebut dengan protagonis dan lawan dari protagonis yaitu antagonis. Yang ketiga, latar. Latar bisa berupa tempat, waktu, ataupun suasana yang melingkupi terjadinya suatu peristiwa. Berikutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjalin berdasarkan hubungan sebab akibat. Berdasarkan arah cerita, alur terbagi menjadi alur maju, alur mundur, dan alur bolak-balik. Contoh cerita dengan alur maju. Di sana tokoh diceritakan mulai dari tokoh tersebut lahir, besar, kemudian menua, dan akhirnya meninggal. Contoh cerita dengan alur mundur. Di sebuah taman, terlihat ada seorang anak muda yang sedang duduk di kursi roda karena kelumpuhannya. Kemudian datang seseorang bertanya kepadanya mengapa dia sekarang dalam kondisi seperti itu. Kemudian pemuda tersebut menceritakan awal terjadinya sehingga kemudian ia menjadi lumpuh. Dia menceritakan kepada orang yang bertanya tersebut bahwa dulu ketika kecil ia dilahirkan secara normal. Kemudian dia tumbuh seperti anak-anak normal lainnya. Hingga pada suatu hari ketika dia sudah mengenal yang namanya kendaraan motor, dia suka sekali mengendarai motor secara kebut-kebutan. Nah, hingga akhirnya terjadi sebuah kecelakaan yang kemudian mengakibatkan dirinya mengalami kelumpuhan dan harus selamanya berada di kursi roda. Alur bolak-balik. Contoh, digambarkan seorang anak SD dengan seragam lengkap menggenggam pialanya dengan wajah yang ceria berlari menuju mobil ayahnya untuk segera pulang ke rumah. Kejadian yang sama terulang ketika anak tersebut lulus dari SMP dan SMA. Kemudian dia melanjutkan ke perguruan tinggi. Pemandangan yang sama terlihat pada saat anak tersebut lulus dari kuliah. Ketika di wisuda, ayahnya memeluknya erat sambil menangis dan berkata, "Maaf."
sehingga sahabatnya yang sedang berada di sebelahnya merasa bingung. Setelah ayah temannya pergi, sahabatnya pun bertanya, "Kenapa ayahmu memelukmu begitu sedih?" Kemudian dia berkata maaf. Anak tersebut kemudian bercerita bahwa ketika dia semester 2, usaha ayahnya mengalami kebangkrutan, sehingga ayahnya tidak bisa lagi membiayai kuliahnya. Sejak saat itu, ia harus bekerja setelah pulang kuliah sebagai pelayan toko. Itu ia lakukan sampai ia lulus kuliah. Itulah sebabnya ayah saya berkata maaf dan menangis terseduh-seduh karena ia bahagia sekaligus permohonan maaf. Berikutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pencerita, posisi pengarang cerita di cerita tersebut. Ada dua, yaitu sebagai orang yang menceritakan ataupun bisa sebagai tokoh. Jika posisi si pencerita sebagai tokoh, biasanya di cerita tersebut akan kalian temukan kata aku. Misalnya, ketika bangun tidur, aku langsung melakukan sholat subuh. Setelah itu, aku sarapan pagi, dan seterusnya. Yang terakhir, gaya bahasa. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau nonton sinetron Sidul Anak Sekolahan. Nah, di sana banyak sekali pilihan kata dan ungkapan-ungkapan yang disebutkan atau diucapkan oleh pemain-pemainnya adalah menggunakan bahasa atau dialek dari Betawi. Teman-teman tentu pernah mendengar atau membaca sendiri atau menonton sebuah kisah yang berjudul Bawang Merah, Bawang Putih. Nah, dalam kisah tersebut temanya adalah keluarga. Tokohnya ada ayah bawang putih, ibu bawang merah, dan perempuan tua. Lukisan watak tokohnya hanya ada tokoh pipih, yaitu bawang putih, ibu bawang merah, dan bawang merah. Peran dalam cerita ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh bawahan. Dalam kisah ini, tokoh utamanya yang protagonis adalah bawang putih. Sementara lawannya yang antagonis adalah bawang merah dan ibu bawang merah. Tokoh bawahan adalah perempuan tua. Nah, untuk latarnya, tempatnya adalah di pedesaan. Waktunya adalah di zaman dahulu dan di siang hari. Suasananya, suasana pedesaan. Alurnya, alur maju. Sudut pandang penulis dalam kisah tersebut adalah sebagai pencerita. Wah, ternyata banyak sekali ya unsur-unsur cerita dalam sebuah karya sastra. Semoga setelah ini, pada saat teman-teman menyaksikan sebuah karya sastra, teman-teman sudah dapat menentukan ada unsur-unsur apa saja di sana. Oke? Baik, sampai ketemu lagi pada video-video pembelajaran bersama Bunung yang berikutnya. Bunung tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.